Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada video kali ini kita kembali mereaction video TikTok secara random lagi. Ya, sebagai disclaimer untuk kita semua, karena videonya secara random maka berbeda-beda, dan juga ini hanya merupakan cuplikan-cuplikan dari akun-akun TikTok yang ya para TikTokers ya yang edit dan kemudian mereka upload kembali. Ada juga memang yang video mereka original yang mereka buat. Oke, langsung aja kita ke video-videonya. Kamu kayaknya takut sekali sama aku. Jijik mungkin iya, ngaku-ngaku Islam tapi kau nggak ngerti substansi diskusi. Takut ya. Ya udah, kau hebat lah. Kalau aku takut karena kau gini ya. Kenapa aku takut sama kau? Kau nggak jelas, jangan-jangan kau laki-laki, kau bercadar, aku takut. Ya, jangan gitu kau berkumis. ya. Ya, Gitu. aku sama ngerti. Oke. Memang Islam wajib seuzon gitu. Bukan suuzon, waspada. Make tes, kutanya kita Memang kau bahasa Arab. seuzon. Waduh, bininya Jadi make orang tes ini. perempuan bercadar itu dianggap Unirifa itu laki-laki semua. Banyak, ada laki-laki yang bercadar kok. Nih kutunjukkan laki-laki Iya, bercadar ya. jadi Nih, Unirifa laki-laki bercadar menganggap nih. semua wanita bercadar itu adalah Wah, laki-laki semua. Saya tahu ketika itu. aku tunjuk Tapi kan ini aku nggak mindset percaya sama Unirifa. kau buat generalisir bahwa aku mengatakan semua perempuan bercadar adalah laki-laki. Ini Loh, kau tukang fitnah. buktinya Saya mengatakan seperti kau. itu. Buktinya seperti Kenapa kau nggak itu. izinkan aku Buktinya ngomong seperti dengan itu. hotel? Kenapa kau ingin pansos? Berarti apakah Unirifa meragukan muslimah yang pakai cadar? Wah, jangan-jangan Unirifa ini sudah mau kembali ke habitatnya. Maksudnya menjadi agama Kristen. Kan kita nggak ada yang tahu ya. Siapa tahu saja. Kita next. Aku tanya nih, apa artinya ini? Bisa nggak? Nih, Apa itu? Wa qalu ya ayyuhallazi tuzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Enggak tahu. artinya, Apa? waduh apa lagi nih, ya udah kita kasih artinya. Silakan. Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar. Ih, nggak mau aku. Pinter. Loh, Ikro. Kok jadi benar-benar orang gila? Nanti kamu jadi orang gila, aku nggak mau. Kamu ini dalil sendiri nggak mau dibaca. Baca dong, Ikro. Mana Ikro? Mana? Loh, Allah? ini majnun artinya apa? Dan mereka berkata waqallu ya ayyuhalladzi. Coba sekali lagi. Dan mereka berkata, wahai orang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang. Ting. Kok titing sih? Udah yang lain, Wah. biar aku ngaji. Itu aja nggak mau baca, jujur males aku ah. Udah, nanti kita ketemu lagi. Ya oke, Ustaz. Bapak. Ya, ini dari Mata Pisau. Ya, kembali lagi Mata Pisau selalu menggunakan ayat ini ya untuk menanyakan gitu loh kepada mereka apakah mereka tahu artinya dan apakah mereka tahu baca juga, dan ternyata kebanyakan mereka banyak tahu baca tapi nggak tahu arti. Kita next. Unta ini kencing unta urin. Nah ini teman-teman harganya lebih mahal dibanding susu unta yang tadi saya pegang. Susu unta tadi harganya hanya 5 real, dan ini kan ada akhi kam ada 20. Ini 20 real teman-teman. Kalau 1 rial harganya 4.000, berarti 20 rial berapa itu? 80.000 teman-teman. Ya. Oke, kalau susu unta 5 rial saja dan 4.000 sama dengan Ya, ibu ini dia jualan kencing unta ya. Wah, luar biasa. Gimana menurut pendapat kalian? Silakanlah kalian berkomentar di kolom komentar. Kita next. Learning about life, my woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell the story. Kalau nggak salah kakak ini dia ini Gus Durian, karena udah berapa video-video yang lainnya juga sebelumnya dia datang ke Natal
dan dia tulis di captionnya itu ya kusturian. Ya kalau menurut saya sih mereka ini orang-orang yang toleransi banget, mau ikut ibadah lah, mau masuk dalam gereja lah, peduli amat gitu. Tapi ya kembali lagi lah pada aturan masing-masing. Kita next. Tadi gue sempat dimarahin nyokap gara-gara gue nyanyi lagu ini. Nih, dengerin ini. Itu tuh gue sepanjang tadi pas di kamar ke kamar mandi gue nyanyi lagu ini dan gue dimarahin sama nyokap. Kayaknya enak banget lagunya. Ini kok viral lagi ya? Ini video yang dulu sebenarnya kalau nggak salah, ini video ini udah lama, yang waktu masih hits video Tuhan Yesus tidak berubah itu. Ya semoga Mbak ini yang mendengar ini dia dijamah hatinya oleh Roh Kudus gitu. Makanya muncul lagi kan di FYP. Oke, kita next. Ya baik teman-teman, kalau kalian juga mau beli barang seperti yang saya gunakan, memang untuk video kali ini saya tidak menggunakan in-bag ini. Ini saya gunakan dalam beberapa video yang sebelumnya. Nah, in-bag ini cukup bagus, dia ada 2 mic, kemudian ini cocok untuk Type C. Jadi ini dia, di dalamnya ada juga USB Type C. Jadi dari USB ke Type C itu untuk cas dia. Nah, dalamnya akan ada 2. Ini kalian bisa lihat. Kemudian ada juga JT. Nah, pada video-video sebelumnya juga ini saya banyak pakai kamera dari JT ini karena saya rekam pakai PC. Jadi saya rekam dari layar. Kalau ini kan saya rekam pakai handphone. Kemudian bisa juga kalian pakai ini, beli ini juga dari produk Boya. Ini dari Boya. Kalau kalian mau beli ada di link di deskripsi atau ada di sebelah kanan bawah. Oke? Halo. Islam mulai dari Adam. Oh, ini namanya cita-cita. Cita-cita ya, cita-cita. Kalau cita-cita kan harapan begitu ya, nggak tahu kapan. Kapan terrealisasikan? Yang pertama itu. Yang kedua, asumsi teologis. Nah, asumsi teologis yang ketiga, anakronisme sejarah. Kok bisa anakronisme sejarah? Atau ahistoris lah begitu. Kenapa? Karena Islam kan baru muncul pada abad ke-7. Iya kan? Muncul abad ke-7. Muhammad lahir tahun 571 Masehi. Lah Adam jauh bro. Oh maaf bukan bro. Jauh Mbak Yu ya. Jauh sekali. Adam manusia pertama. Sudah sangat jauh. Jadi mohon cita-citanya jangan tinggi-tinggi. Cita-citanya jangan tinggi-tinggi. Terus ini asumsi teologis. Asumsi kan ya asumsi itu kan tafsir pribadi asumsi, namanya juga asumsi ya toh ya, orang boleh saja berasumsi ya. Namanya juga asumsi. Yang ketiga, anakronisme sejarah atau ahistoris. Anda ini nggak ngerti sejarah, ini repot sudah ya. Sudah repot pokoknya. Saya hanya merespon begini. Video ini mereka mungkin bermimpi ke masa lalu, bukan ke masa depan. Karena kalau dari segi sejarah, ya agama Islam itu kan muncul pada abad di kemudian gitulah. Sedangkan kalau di zaman Adam, ya secara agama ya belum ada, kan mereka baru diciptakan. Yang sudah ada legalitasnya ya belum ada gitu, atau secara organisasi belum ada. Tapi ya kita nggak tahu lah, siapa tahu terrealisasi seperti yang dibilang sama mas-mas ini. Oke, kita next. Di dalam sebuah hadis dikatakan, barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia masuk surga, walaupun seseorang itu berzina, walaupun seseorang itu mencuri. Betul atau tidak? Betul, itu hadis memang betul soalnya.
dalam agama kita, setiap orang yang di hatinya itu ada lafadz la ilaha illallah, atau dalam tanda kurung, dia itu beriman yakin kalau Allah ini ada, satu, dan punya sifat 20 yang wajib, dan Nabi Muhammad ini utusannya yang membawa risalah untuk disebarkan kepada umat muslim, sekalipun dia zina ataupun dia mencuri, bahkan yang penting tidak kafir loh. Iya, makanya saya bilang itulah ajaran agama Islam. Iya, indahnya ajaran agama Islam. Ya akhirnya orang Islam korupsi, mencuri, masuk surga. Yang penting Tuhannya satu, yang penting Tuhannya Allah. Terus di mana fitnahnya saya? Bang Egis, kamu kan ini di TikTok ini sampai itu mau sharing agama atau mau mengolok-olok agama Islam? Loh, bagaimana Anda katakan saya ini memfitnah sementara Anda sudah mengiyakan perkataan saya? Mengiyakan yang mana? Mengiyakan yang mana? Orang Islam akan masuk surga walaupun dia berzina, walaupun mencuri, yang penting Tuhannya satu, betul? Betul, karena begini. Ya iya, terus bagaimana? Allah Ta'ala itu punya rahmat itu 99. Jangan bahas rahmatnya 99, 25, 40, bukan itu. Yang menjadi pokok bahasan adalah asal seseorang Tuhannya satu, maka dia masuk surga walaupun dia maling, walaupun mencuri, betul? Betul. Iya. Ya, orang ini awalnya diakui tapi terlalu banyak ngelaknya terakhirnya. Kita next lagi. Ketika kamu sholat, kamu mengucapkan Al-Fatihah, betul? Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iya, dan seterusnya. Itu Al-Fatihah itu firman Allah atau bukan? Iyalah. Firman Allah. Berarti yang berfirman di situ adalah Allah, betul? Oke. Di situ ada kata-kata ihdinas siratal mustaqim, betul? Betul. Apa artinya ihdinas siratal mustaqim? Jalan yang lurus. Tunjukilah. Ihdinas. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Nah, siapa yang ngomong tunjukilah kami ke jalan yang lurus? Ya kita lah. Katanya tadi firman Allah. Coba saya ulangi lagi. Siapa yang berfirman di dalam surat Al-Fatihah? Apa? Siapa yang berfirman di dalam surat Al-Fatihah? Allah lah. Allah, oke. Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim, betul? Ya. Berarti Allah berfirman, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Bukan. Loh. Tadi katanya Allah, sekarang bukan. Gimana sih? Susah aku ngomongnya, Bang. Oke, kita mulai dari pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang berfirman di situ? Allah. Oke, artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, betul? Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Jadi Allah berfirman dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, betul? Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin, dan seterusnya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siapa yang berfirman atau berucap berkata tunjukkanlah kami jalan yang lurus? Bang, dia gini, Bang. Itu ayat-ayat itu sebagai doa bagi kita. Oh, berarti doa. Berarti doa dari seseorang, bukan firman Allah.
Allah, betul? Iya, iya gitu. Tadi katanya firman Allah. Doa minta jalan yang lurus gitu. Iya. Berarti Al-Fatihah itu bukan firman Allah, tetapi doa dari seseorang, betul? Bisa jadi. Jangan bisa jadi dong, kesimpulan dong, Dila. Gini, dia pelan-pelan ya, pelan-pelan. Apakah Al-Fatihah itu firman Nggak ngerti Allah? aku, Om. Nggak ngerti aku, Om. Iya, saya tahu. Kalau seandainya kamu mengerti agama Islam, pasti besok pagi kamu sudah tidak percaya lagi dengan agama Islam. Makanya di sini saya sedang mengajar. Tetap Islam, Om. Agamaku tetap Islam, Om. Iya, masalahnya kamu tidak ingin mencoba mengerti. Cobalah mengerti. Iya, cobalah mengerti. Baik, begini, satu kali lagi ya, gini. Apa? Dia, ketika kamu mengatakan ihdina siratal mustaqim, tunjukinlah kami ke jalan yang lurus. Berarti itu bukan Ya, firman terus? Allah. Berarti itu bukan firman Allah, tetapi doa darimu sendiri, betul? Ya bisa jadi, Om. Itu kan sulit dengan logika loh, Om. Sulit. Kalau dari Otaknya logat-logatnya, PK kata- kalau dari logat-logatnya ngomong ini kayaknya tetangga saya juga ini. Mulai lapung. Om, Islam tuh nggak bisa Sebentar, dipikirin loh, Om. mulai Islam lapung. tuh- Mulai lapung. Apa? Orang mana? Aku orang Padang. Orang Padang, Bingung. Woi, Ambo. Panjang pala Ambo, panjang. Baik, begini dia. Ketika kamu Nggak bisa. mengucapkan Islam ihdina itu nggak siratal, bisa. bagaimana? Islam tuh nggak bisa dipikirin. Gimana ya, Om? Sulit aku. Iya, memang Islam itu agama yang sulit. Kalau semakin dipikirin, Enggak. maka orang akan meninggalkannya. Enggak loh, enggak. Oke, baik. Islam Kita tuh coba. agama yang benar. Ya, Islam itu benar agama tidak yang mau benar, berpikir. Gitu. Belum selesai. Islam agama yang benar tidak akan mau. Oh, pergi dia teman-teman lari. Lucu ya, tapi dia menyangkal tadi perempuan ini bilang enggak gitu. Akhirnya keluarkan dari room. Nggak terima penjelasan Edis TV. Oke, kita next. Muslim, Bang. Muslim. Deg-degan. Silakan, tenang, tarik napas dulu. Hembuskan. Udah. Wah, Bang. ya. Jangan gemeteran, yuk silakan. Ya, aku kan mimpi 3 Oh, kali. gini, kita konfirmasi gini. Kita tes dulu, nggak boleh orang ngaku-ngaku gini. Di channel saya tidak boleh orang ngaku-ngaku. Kalau di channel Muslim ngaku-ngaku banyak itu. Gini. Jadi sekarang masih Islam. Jangan nunjukin KTP, nanti kena ban. Bagaimana kami tahu gini, ujian seseorang itu Muslim atau enggak diuji dari cara membaca huruf-huruf Arab. Coba silakan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sah ini muslim. Ya. Apa yang mau Anda utarakan, yuk? Banyaknya kejadian di hidup aku, terus aku berusaha buat mendekatkan diri kepada Allah gitu. Tapi di situ nggak ada ketenangan. Tapi berusaha buat menerima semuanya gitu. Terus aku mimpi, di dalam mimpi itu ada cahaya putih, terus kayak ngomong, aku datang sebagai terang untuk kamu yang tinggal di kegelapan. Kayak gitulah, kurang lebihnya gitu. Karena nggak terlalu nggak terlalu jelas lah gitu, lupa lagi. Itu beberapa kali. Nah terus pas aku berdoa lagi pas mau tidur, ya Tuhan Yesus, kalau memang Engkau ada gitu, tunjukin sedikit aja sorga gitu. Sebentar, Anda muslimah tapi doanya ya Tuhan Yesus ini saya semakin bingung ini. Sebentar.
Ini saya agak sedikit pening gini. Dari logat Anda bicara, Anda berasal dari Jawa Barat, benar? Iya. Tapi dari nama Anda sepertinya orang Batak. Bukan, kan Pei itu nama panggilan. Pei itu kalau diplesetin teh peot gitu, kurus gitu. Jadi Pei gitu. Pei Sagala. Sagala itu apa artinya? Kalau Sagala tuh segala gitu. Oh, berarti ini mah asli nenggelis ya mah. Allah. Tadi saya mikir ini orang kayaknya udah blasteran antara Sunda sama Batak itu campur-campuran. Oh, ternyata asli Sunda. Asli Sunda. Allah. Ya, lanjut. Tapi kok Sunda kok ngomongnya berdoa Tuhan Yesus kumaha Karena aku pernah ngechat juga sekretariat gereja. Terus bilangnya ya udah Neng kalau misalkan emang mau ibadah gitu, coba ibadah gitu. Berapa kali diundang ibadah. Ke gereja. Kenapa Tapi tidak datang? sampai sekarang, beberapa kali datang. Gini, jangan sebutin lokasinya. Nama gerejanya aja apa? Santa Maria Fatima. Oke, udah ketahuan langsung lokasinya itu nanti ya. Ya, oke, coba lanjut. Terus gimana? Enak nggak gitulah pokoknya. Ya nyaman gitu. Tapi masih ada yang ngeganjel di hati, ngerasa masih ragu-ragu gitu. Apa itu? Ya pengen ada apa ya? Biar nggak ragu gitu. Gimana buat meyakinkannya gitu. Baik, ini kayaknya tugas-tugas gereja-gereja ini ya. Gini, kalau saya itu nanti jadi promosi gereja. Itu serba salah ini. Ada nggak di situ gereja Kristen? Ada. Coba mampir ke gereja Kristen, terus datang ke sana, temuin yang namanya kepalanya, pimpinannya. Biasanya gereja itu ada kepalanya, ada gembalanya. Nah, tanyain, karena Anda seorang wanita, biasanya ketemu dengan istrinya. Saya mau dibimbing untuk mengenal Yesus, begitu. Ya kayak masih, gimana sih cara ngeyakinin aku biar bener-bener apa ya, biar bener-bener hati teh mantep gitu. Iya, pertama-tama sebenarnya kalau mau bener-bener dari pondasi yang paling kuat, belilah Bible atau Injil, kemudian buka dan baca dan pelajari. Apa yang Yesus katakan di dalam Bible? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tadi mimpi ya, mengenai terang ya. Nah, Yesus berkata, akulah terang dunia. Saya kutip saja ayat-ayatnya ya. Saya bantu nih. Saya bantu. Bantu ya. Saya balikan dulu kamera saya. Kita baca Yohanes pasal yang ke-9 ya. Yohanes pasal yang ke-9. Saya balikkan kamera saya. Semoga kutipan dari Injil ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal di hati Anda. Oke ya. Ini Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ke-9. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Ketika kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak seorang pun dapat bekerja. Selama aku di dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, lalu ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangga
Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini orang yang selalu mengemis? Ada orang yang berkata, benar, dia inilah. Ada pula yang berkata, bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, benar, akulah itu. Kata mereka kepadanya, bagaimana matamu melek? Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu, dan seterusnya ya. Anda bisa baca lagi selanjutnya di sini, karena terlalu panjang. Nah di sini, Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah terang dunia. Jadi barang siapa berjalan bersama dengan Yesus, maka dia tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Intinya datang kepada Yesus, mendekat kepada Yesus untuk mendapatkan pengajaran-pengajaran dan mendapatkan jalan kebenaran. Seperti itu. Ya, makasih ya Bang ya. Ya, untuk Maaf lebih ngomongnya belepotan. Ya, untuk lebih jelasnya itu datang kepada gereja-gereja terdekat, datangi di situ pemimpinnya, kemudian mengadakan percakapan dengan mereka supaya Anda diberikan nanti pengertian yang mendalam. Tugas saya itu adalah untuk menyadarkan orang-orang Islam dari Islamnya dulu. Nanti mengenai selanjutnya itu tugas bapak-bapak gembala gereja, seperti itu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Saya mau kasih tahu nih, kita kan ngomong terang di dalam Kristen. Terang di dalam Kristen itu adalah Yesus ya. Anda tahu terang dalam Islam itu apa? Nah, kalau terang dalam Islam itu betisnya wanita surga. Nah, nggak percaya dia. Iya. Kan cuma Kalau Islam turunan, Bang. bagaimana? Kan cuma Islam turunan. Maksudnya gimana? Bukan Islam keyakinan. Ya, cuma turunan aja yang Islam. Ya, dari lahir Islam gitu. Keluarga Islam. Baik. Jadi begini, kalau kita mendengar ajaran Kristen, tadi sudah kita dengarkan ya, bahwa terang dalam Kristen itu adalah Yesus. Apa terang dalam agama Islam? Coba dengarkan ini, dengarkan. Nih ya, saya putarkan ya, sebentar. Ini pernyataan Ustadz. Dalam sebagian hadis Nabi menyebutkan ada di antara penduduk surga Allah berikan 70 bidadari. Yang apabila betis mereka saking putihnya, apabila ditampakkan ke dunia bisa menerangkan seluruh dunia yang gelap. Jadi itu harus Anda ingat. Di dalam Kristen, terang dunia yang menerangi umat manusia di dalam kegelapan itu adalah Yesus. Ada ayatnya. Bahwa terang telah datang ke dunia, bangsa-bangsa yang berjalan dalam kegelapan akan melihat terangnya yang ajaib. Siapa dia? Dialah Yesus. Tetapi terang di dalam agama Islam yang menerangi dunia adalah betis wanita. Itu bedanya Islam dan Kristen. Silakan Anda pilih. Ya, kalau Anda sehat, pasti Anda akan memilih Kristen. Begitu. Sehat Bang, sehat. Iya. Oke, begitu. It's me. Pai Sagala. Bentar, Apa lagi? Silakan. sedikit lagi boleh? Apa itu? Sambil mau promosi. Apa itu? Aku jualan risoles. Siapa tahu gitu yang deket-deket Jatinangor, boleh mampir. Atau bisa kalau misalkan mau dibagiin, bisa kontak dulu. Silakan. Gitu Jatinangor ya. Nah, kalau di Jatinangor boleh nanti Anda cari gereja di sekitar Jatinangor. Tapi pelan-pelan. Nanti Anda yang inbox banyak ini. Anda ngaku muslimah ya. Anda begini. Pasti nanti banyak yang inbox. Nggak apa-apa, dihadapi saja. Atau ajak mereka berdebat begitu. Bilang sama mereka. Iya. Kalau yang menerangimu betis wanita, kelakuanmu akan tetap seperti itu gitu. Ya. Oke, hanya gitu ya. Terima kasih banyak. Iya. Baik, sama-sama. Saya turunkan ya. Saya turunkan. It's Ya. me, Pai Sagala. Oke, baik, saya turunkan. Oh, katanya pernah masuk gereja. Ya udah Mbak, jangan bingung-bingung, masuk aja ke Kristen. Karena Kristen itu indah dan damai. Siapa tahu dalam Kristen ya siapa tahu nanti masih suatu saat dia mendapat hikmat dari Roh Kudus dan dia menjadi percaya kepada Tuhan Yesus ya, semoga. Kita doakan Mbak ini ya. Siapa namanya tadi? It's me, Pai Sagala. Namanya kayak orang Toraja ya. Atau orang kayak orang Sulawesi saya rasa. Ya, semoga banyaklah orang yang diberkati lewat live-nya Edis TV ya.
Baik teman-teman, demikian aja video kita kali ini. Kalau kalian suka dengan video saya ini, silahkan berikan like kalian di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali pada video-video berikutnya.